9 cara praktis beberes rumah saat Mbak Art pulang kampung. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk, lanjut deh. Aku mau mulai dengan satu pengakuan jujur dulu. Hari pertama Mbak Art pulang kampung, aku masih merasa sok kuat, masih sempat bilang dalam hati, gampang ini mah, cuma beberes doang. Hari kedua, masih bertahan. Hari ketiga, aku berdiri di dapur, lihat tumpukan piring, dan nanya ke diri sendiri, ini rumah apa lokasi syuting film bertema bertahan hidup? Dan di momen itu, aku sadar satu hal, rumah berantakan itu bukan cuma soal debu dan piring, tapi soal capek mental. Karena setiap mata melirik ke sudut rumah, otak langsung bilang, ini nanti ya, ini juga, ini belum. Capek duluan, sebelum mulai. Kalau kamu lagi di fase itu sekarang, aku paham. Dan video ini aku bikin bukan sebagai orang yang rumahnya selalu rapi, tapi sebagai orang yang lagi sama-sama belajar bertahan hidup tanpa art. Santai aja, kita ngobrol. Aku mau cerita 9 cara praktis beberes rumah saat Mbak Art pulang kampung. Versi manusia normal, versi rumah apa adanya. Cara yang pertama, berhenti pengen rumah sempurna. Ini kelihatannya sepele, tapi paling susah. Karena tanpa sadar, kita sering nunda beberes cuma karena mikir, percuma, gak bakal rapi. Padahal, rapi itu bukan hitam putih. Contoh nyatanya gini, dapur kamu berantakan. Kalau kamu nunggu waktu buat bersihin sampai kinclong, besar kemungkinan gak akan kejadian. Tapi kalau targetnya cuma piring gak numpuk dan kompor bisa dipakai, itu realistis. Rumah gak harus instagramable. Rumah cukup bikin kamu gak pengen marah tiap lewat. Cara kedua, beresin yang kelihatan dulu. Ini trik klasik tapi manjur. Karena mata itu punya pengaruh besar ke emosi. Misalnya, ruang tamu, bantal berantakan, meja penuh barang, lantai banyak debu. Padahal di kamar ada tumpukan baju, belum dilipat. Tenang, tamu nggak akan masuk kamar. Kamu sendiri juga jarang buka lemari tengah hari. Rapihin yang sering kamu lihat. Begitu ruang depan kelihatan lebih rapi, kepala ikut lebih ringan. Dan biasanya, dari situ semangat muncul. Cara ketiga, pakai sistem zona. 1 hari 1 area. Jangan sok jago pengen beres semua dalam 1 hari. Contoh logisnya gini. Hari ini fokus dapur, gak usah mikirin kamar mandi. Gak usah kepikiran gudang. Besok ruang tamu. Lusa kamar. Otak manusia lebih tenang kalau punya batas. Daripada semua dipikirin barengan, tapi gak ada yang jalan. Cara yang keempat, gunakan prinsip 15 menit. Ini favorit aku. Karena jujur, niat beberes seharian itu menakutkan. Tapi 15 menit itu masih bisa dinego sama rasa malas. Set waktu untuk jadi timer. Selama 15 menit, kamu cuma fokus beberes. Contohnya di dapur. Cuci piring, lap meja, buang sampah. Begitu timer bunyi, berhenti. Kalau mau lanjut, bonus. Kalau enggak, juga enggak apa-apa. Aneh tapi nyata. 15 menit itu seringnya bikin perubahan yang kelihatan. Cara kelima, kurangin barang yang nongkrong di permukaan. Ini sering diremehkan. Padahal meja penuh barang itu sumber stres. Contoh real, meja makan jadi tempat tas, helm, kunci, charger, surat, belanjaan. Padahal nggak ada yang salah, cuma salah tempat. Solusinya bukan langsung decluttering besar-besaran. Cukup kumpulin barang-barang itu ke satu keranjang atau satu kotak. Meja langsung kelihatan lebih rapi, walaupun isinya pindah tempat. Dan itu cukup untuk nafas lega. Cara keenam, libatin semua penghuni rumah. Ini penting dan sensitif.
Karena rumah itu bukan hotel, dan kamu bukan resepsionisnya. Contoh paling sederhana, minta tolong pasangan atau anak buat hal kecil. Naruh sepatu di rak, balikin piring ke dapur, gak perlu marah, gak perlu ceramah panjang. Cukup konsisten, sedikit demi sedikit. Kalau semua nunggu satu orang, capeknya gak adil. Cara nomor 7, ubah kebiasaan kecil. Ini efeknya jangka panjang. Contoh logis, abis minum, gelas langsung ke wastafel. Abis ganti baju, baju langsung ke keranjang. Kelihatannya remeh. Tapi kebiasaan kecil ini yang bikin rumah gak langsung keos saat Art pulang kampung. Kalau ditunda, 1 menjadi 5. Selanjutnya, 5 bisa jadi gunung kecil. Cara ke-8. Terima rumah apa adanya. Ini bukan pasrah. Ini realistis. Ada hari rumah rapi, ada hari rumah berantakan. Dan itu bukan tanda kamu malas. Itu tanda kamu hidup. Contoh nyatanya, hari ini capek kerja. Energi cuma cukup buat mandi dan tidur. Ya udah, besok baru lanjut. Rumah gak kemana-mana. Dan cara ke-9, jaga kepala dulu, baru jaga rumah. Ini yang paling penting, tapi sering dilupakan. Karena rumah berantakan masih bisa diberesin besok. Tapi kepala yang capek, kalau dipaksa, bisa pusing kepala. Contoh real, kamu beberes sambil emosi. Akhirnya, bentak orang rumah. Padahal masalahnya cuma piring. Kalau capek, berhenti, minum, duduk sebentar, besok lanjut lagi. Jadi, intinya begini, beberes rumah itu bukan soal siapa paling kuat, tapi soal sistem kecil yang konsisten. Art pulang kampung itu bukan musibah, cuma pengingat kalau rumah itu tanggung jawab bersama. Kalau kamu nonton ini sambil lihat rumah berantakan, tenang, kamu gak sendirian. Kita lagi di fase yang sama, pelan-pelan aja, sedikit demi sedikit. Terima kasih udah dengerin curhatan ini. Semoga setelah ini, kamu gak cuma pengen beberes rumah, tapi juga lebih baik sama diri sendiri. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.